Bab 242. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Dia sangat intens hari ini. Itu berarti lawannya kuat. Ini pertama kalinya, aku melihat orang yang bisa mendorong Piaro seperti ini. Tapi, siapa orang itu? Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Aku pikir dia bawahan baru Duke Grid. Ladang gandum semakin hancur, karena Piaro dan duel swordsman berambut hitam itu. Itu sudah radius kerusakan 50 meter. Itu telah kembali, ke masa ketika itu masih merupakan gurun. Tapi tidak ada rasa kebingungan atau frustrasi dalam ekspresi para petani, yang menyaksikan konfrontasi. Mereka terbiasa dengan ini. Piaro sering berdebat dengan anggota Overgearet. Jadi, itu bukan hanya sekali atau dua kali ladang menjadi berantakan. Rabbit memperingatkannya untuk pindah tempat ketika berkelahi, tapi Piaro berdiri teguh. Jika dia menghancurkan ladang, maka dia akan memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Itu adalah logika yang aneh, tapi ladang secara resmi telah berubah menjadi tanah pertarungan. Piaro adalah pecandu kerja fisik. Glenn, bukankah itu bagian Piaro? Ada juga bangsawan di antara para petani. Glenn ketahuan makan camilan Piaro, dan berteriak. Kenapa ini bagian Piaro? Piaro mengatakan dia tidak akan makan. Aku tidak tahu. Piaro mengatakannya. Lalu, orang yang memakannya lebih dulu, adalah pemiliknya. Petik 2. Glenn telah sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan petani. Sulit dipercaya jika dia adalah seorang bangsawan. Dia tertutup tanah dan mengunyah kentang. Para petani tahu keadaan disandera, dan merasa kasihan padanya. Namun, Glenn senang. Dia mendapati hari-hari ini 100 kali lebih bebas dan menyenangkan, daripada saat dia perlu menyadari orang lain. Kau. Sebuah rok terbang di langit. Itu memiliki tubuh yang besar dan suka makan gandum. Beberapa hari yang lalu, monster itu mencoba menjarah ladang gandum. Tapi sebelum itu bisa mencapai ladang gandum, dia tertabrak langit. Sungguh ajaib, jika Glenn telah diperkuat melalui duel terus-menerus dengan Piaro. Darah tumpah dan tubuh monster itu jatuh ke satu sisi ladang gandum Raiden. Tempat ini, damai hari ini. Ada beberapa tempat yang lebih aman di benua ini daripada ini. Kekuatan Advanced Sword Mastery level 7, skill pasifnya, penguatan pedang dan efek berbagai gelar, termasuk calon Sword Saint, tumpang tindih dengan kekuatan Storm Sword dan memungkinkannya untuk mengatasi pedang tertinggi. Piaro tertawa, ketika Storm Sword menetralkan serangannya. Itu diimbangi. Ada beberapa orang yang bertahan melawan gaya satu Stone Swordsmanship. Tapi, Kraugel bertahan melawannya. Piaro berpikir, jika Kraugel setidaknya akan mendapatkan cedera serius. Kondisiku saat ini tidak terlalu baik. Sebagai swordsman yang hebat, dia tidak bergantung pada senjata atau armor. Dia tidak merasa perlu bergantung pada item. Tapi pada saat ini, dia merasa menyesal tentang peralatannya. Jika dia dipersenjatai dengan pedang yang lebih baik, akankah gaya pedang pertama bisa dihalangi? Goyang-goyang. Piaro melepaskan pikirannya. Muller tidak akan menyalahkan alatnya. Itu menggelikan, jika seseorang yang ingin menjadi Sword Saint, akan menyalahkan alat-alatnya. Tujuan duel ini bukan merupakan kemenangan sepihak. Itu adalah sesuatu yang akan membantu pertumbuhannya. Dia seharusnya senang, jika lawannya bertahan lama. Teknik ini tanpa henti. Sisa-sisa Storm Sword terus menempel pada Piaro. Piaro harus membuang waktu untuk mengalahkan fragmen yang terus-menerus ini, dan Kraugel tidak melewatkan celah ini. Dia menggunakan Mole Ascension. Pahat. White Fang bergerak melalui bumi. Piaro juga tidak tinggal diam. Dia merespons dengan Supreme Swordsmanship, style 5 teh. Pacicik. Energi tidak berwarna membentang di sekitarnya, seperti jaring laba-laba. Itu menghancurkan sisa-sisa Storm Sword, sementara pada saat yang sama, menetralkan Mole Ascension dan menutupi Kraugel. 9. Kraugel memahami jumlah energi tak terlihat. Itu karena, kekuatan Ke-Ensense. Aku tidak bisa memblokir semuanya. Kecepatan rotasi otak Kraugel tidak tertandingi. Dia menentukan tindakannya dengan cepat dan melindungi tempat-tempat vitalnya. Anda telah menderita 8.830 damage. Anda telah menderita 9.200 damage. Anda telah menderita 9.050 damage. Damage lebih dari yang diharapkan. Armor dan artefak legendaris yang ia kumpulkan saat menyerbu banyak monster boss, tidak banyak membantu. Piaro memiliki kekuatan yang membuat defense tidak berguna. Kraugel menahan rasa sakit dan tidak menunda serangan berikutnya. Gilirannya untuk mengambil beberapa daging dan tulang. Moonrise Sword. Itu adalah skill yang mengerahkan kekuatan penuhnya di bawah cahaya bulan purnama. Tapi, dia saat ini dalam keadaan sulit dan tidak mampu untuk tidak menggunakannya. Bulan bergerak di belakang matahari. Susuk. Kraugel mempercepat dan mengaktifkan fungsi siluman di bawah sinar matahari yang terik. Itu adalah efek dari cahaya putih, yang memanfaatkan pembiasan cahaya. Kraugel memiliki skill kontrol yang luar biasa, jadi teknik ini sempurna di tangannya. Piaro harus berkonsentrasi agar tidak ketinggalan Kraugel yang menghilang. Namun, Kraugel tidak memancarkan energi apapun. Segera setelah dia menghilang dari pandangan, Piaro tidak bisa mendeteksi Kraugel.
Itu adalah saat ketika pria yang mencapai puncak 2 miliar player bertemu swordsman terkuat di benua itu. Piaro tegang. Ini adalah pertama kalinya, dia berkeringat dalam waktu yang lama. White Fang menembus pertahanan Qi-nya. Anda telah memberikan 12.400 damage pada target. Serangan itu mengenai, tapi ekspresi Kraugel tidak baik. Aku hanya bisa menangani damage sebanyak ini, meskipun menyerang seseorang yang tidak memakai armor. Aku hanya bisa mengerahkan 30% dari atakku. Petik 1. Kraugel menyesali serangannya, tapi dia percaya, jika dia bisa mengubah aliran duel dengan ini. Dia melakukan serangan terhadap Piaro. Namun, kekuatan pedang tertinggi menakutkan. Pedang Piaro mulai sengaja diselaraskan dengan bilah Kraugel. Kraugel dipaksa kembali oleh pedang dan dipaksa merasa, seperti dia terjebak dalam jaring laba-laba besar. Dia bahkan tidak bisa membuka pedangnya. Tenang, tidak masalah, jika gaya ilmu pedangnya lebih kuat dari milikku. Petik 1. Kuaduduk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kraugel menyadarinya. Dunia itu luas dan ada banyak monster. Dia mungkin yang terkuat di antara para player, tapi dia tahu jika ada monster dan NPC yang lebih kuat yang bisa menginjaknya. Dia siap untuk merasakan rasa pahit kekalahan, setiap saat. Tapi dia tidak pernah bermimpi, jika suatu hari dia akan dikalahkan oleh seorang petani. Tidak, belum diputuskan. Kraugel berusaha menekan rasa kekalahannya. Piaro menggunakan Supreme Swordsmanship, Style 3 Earth. Itu bukan kecepatan yang bisa diikuti dengan mata. Orang normal tidak akan mampu mengatasinya dan akan menembus hati. Tapi Kraugel berhasil merespons. Dia langsung memutar White Fang. Jejeong. Saat dia bertahan melawan serangan itu, Kraugel menyadari, jika dia telah membuat kesalahan. Ki telapak tangan. Mengintip. Ki dikirim melalui White Fang. Darah mengalir keluar dari mulut Kraugel. Anda telah menderita 18.900 damage. Dia kehilangan setengah dari HP-nya. Untungnya, Piaro telah membuang pedangnya. Jika itu adalah pedang, maka itu tidak akan berakhir dengan baik. Aku punya setengah manaku yang tersisa. Dia perlu mengatur kekuatannya. Kraugel memiliki banyak skill pedang yang kuat seperti Meteor Sword, Storm Sword, dan Moonrise. Flash. Salah satu skill pamungkas White Fang, White Light Sword, menghasilkan cahaya yang cemerlang. Piaro kecewa, karena kehilangan pandangan padanya. Cahaya putih menyelimutinya. Piaro merasakan krisis dan berteriak. Gaya pedang tertinggi keempat. Sesuatu yang hebat terjadi. White Fang yang seharusnya menusuk Piaro, tersedot ke arah sesuatu seperti magnet. Momentum White Light Sword secara alami runtuh. Kudu duduk. Pedang Piaro yang dibuang, menarik White Fang menggunakan kekuatan magnet. Aku tidak bisa menahan kekuatan ini. Gaya magnet terlalu kuat, dan kontrol tidak berguna. Ada beberapa opsi tersisa untuk Kraugel. Dia tidak bisa kehilangan senjata ini. Jadi, dia terpaksa menggunakan Tearing Sky. Tearing Sky adalah salah satu gerakan pamungkas White Swordsman. Itu memakan banyak mana, jadi itu adalah skill yang enggan ia gunakan. Kuajajak. Kuajajajajak. White Fang dikelilingi oleh cakar binatang dan mulai melawan kekuatan magnet, merobeknya. Skill itu membuktikan mengapa itu disebut Tearing Sky. Daya tahan White Fang telah menurun 213. Ini tidak masuk akal. Daya tahan senjatanya berkurang 2/3, sekaligus. Ini berbahaya. Dia tidak bisa memperbaikinya selama 10 hari. Sehingga, daya tahan yang rendah, menyebabkannya bersinar merah. Mungkin pecah, jika dia terus berjuang. Bahkan manaku ada di bagian bawah. Sementara itu, lawanku baik-baik saja. Piaro hanya kehilangan 1/5 dari HP-nya akibat serangan itu. Selain itu, dia tampaknya memiliki banyak kartu yang tersisa. Haruskah aku bertahan saja? Jika dia membeli Sweet Candi dari Reputation Store, semua statistiknya akan meningkat 30% selama 10 menit. Itu mungkin peningkatan 30%, tapi kekuatan tempurnya secara keseluruhan akan menjadi sekitar 2 kali lebih tinggi. Jika dia membuka efek, sensitivitas super, dia mungkin bisa menyamai Piaro. Tidak, mungkin aku bisa menang. Tapi, tidak perlu sejauh itu. Tidak ada alasan untuk kalah dalam pertarungan, di mana aku tidak mendapatkan apa-apa. Sweet Candi adalah sesuatu yang ia gunakan dalam Raid Drasion. Muller mengalahkan Drasion, Helgao, Lepir, dan Curson. Jadi, ada 29 iblis besar yang tersisa. Dia tidak ingin menyia-nyiakan permen yang ia simpan, untuk digunakan melawan Raid Naga atau 29 iblis besar. Pada akhirnya, Kraugel membuat pilihan yang masuk akal. Dia mengaku kalah. Ini kekalahanku. Itu adalah perkembangan yang tidak masuk akal. Dia tidak pernah membayangkan, jika dia akan dikalahkan di kota, tempat dia singgah untuk membuang jarahannya. Piaro berjabatan tangan dengan Kraugel dan berkata, "Itu pertarungan yang bagus. Kenapa kamu tidak membunuhku?" Kraugel bertanya, membuat Piaro mendecakkan lidahnya. "Aku tidak gila. Mengapa aku harus membunuh seseorang tanpa alasan? Kamu akan mati, jika aku ingin membunuhmu." Dia memiliki skill yang ditakdirkan untuk binasa. Kraugel tidak bisa mempercayai telinganya. Kamu sepertinya dipenuhi dengan niat membunuh. Piaro mengambil pedang yang ia lemparkan ke satu sisi ladang gandum, dan meminta maaf.
Aku ingin itu menjadi pertarungan yang tulus. Maafkan aku. Kraugel mengajukan pertanyaan. Orang seperti apa Duke Grid? Kenapa orang kuat sepertimu bertindak sebagai petani di Reidan? Petik 2. Tidak apa-apa, jika Piaro lebih kuat darinya. Dia tahu itu kenyataan. Namun, dia tidak bisa menerima orang kuat ini, menjadi bawahan orang lain. Selain masalah kesombongan, itu juga berbahaya. Piaro terus terang menjelaskan kepada Kraugel, yang memiliki ekspresi serius. Aku bukan bawahan Duke Grid. Aku melakukan pekerjaan lapangan, sebagai bagian dari pelatihan, dan aku menerima hadiah, karena menemukan air. Kerja lapangan sebagai pelatihan. Piaro membuat proposal kepada Kraugel yang bingung. Kenapa kamu tidak melakukannya denganku? Bersama-sama, kita akan dapat dengan cepat tumbuh lebih kuat. Bersama. Apa yang akan mereka lakukan? Tidak mungkin. Kraugel membuat ekspresi gelisah. Piaro menunjuk ke ladang Reidan. Bekerja di pagi hari, berlatih di sore hari. Petik 2. Kamu akan benar-benar menjadi lebih kuat. Apakah kamu ingin mencobanya selama sebulan? Itu berbeda. Sebuah jendela notifikasi muncul di depan Kraugel, yang akan menganggapnya sebagai omong kosong. Sebuah kues tersembunyi telah dibuat. Ini. Kues itu luar biasa. Jika dia berlatih bersama dengan Piaro, dia akan lebih dekat untuk menjadi seorang Sword Saint. Sebulan bukan waktu yang singkat, tapi ini adalah kesempatan untuk melampaui tembok. Itu adalah konsep yang berbeda dari sekadar menaikkan levelnya. Jadi, layak untuk menginvestasikan waktu. Tidak, dia tidak bisa melewatkan ini. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup di jackpot. Aku mengerti. Aku akan tinggal bersamamu untuk saat ini. Kues telah diterima. Pada hari ini, seorang petani yang baik ditambahkan ke Reidan. Tapi, ini hal kecil. Jadi, tidak dilaporkan ke atasan. Grid saat ini berada di Kekaisaran, sementara anggota Overgearet tidak hadir, karena misi pengembangan tambang atau raid. Grid dan anggota Overgearet tidak tahu, jika player peringkat pertama menanam makanan yang akan mereka makan.